Selamat pagi kepada Rektor Dr. Profesor Insinyur Agustinus Purnairawan selaku dosen mata kuliah Kinematika dan Dinamika. Di sini kami kelompok 5 beranggotakan saya Geren Aurelian Suandar dengan NIM 515190011, Andrea Zaneta Salsabila dengan NIM 515190003, Laksana Putra Hutagaul dengan NIM 515190015, Aji Kaisar Prakoso dengan NIM 515190020, dan Jonathan Mateus Senduru dengan NIM 515190050. Di sini kami kelompok 5 akan membahas tentang kecepatan putar baling-baling kipas angin. Nah, kecepatan putar baling kipas angin dinaikkan dari level 1, level 2, sampai level 3. Baling-baling akan berputar semakin cepat. Nah, dalam fisika, kecepatan putar baling-baling kipas ini dinamakan dengan kecepatan sudut. Saat putaran baling-baling bertambah cepat, berarti kecepatan sudut baling-baling tersebut juga akan bertambah cepat. Dalam hal ini, perubahan kecepatan sudut pada baling-baling akan semakin bertambah. Nah, dalam kinematika gerak lurus, jika ada perubahan kecepatan linear, berarti benda mengalami percepatan linear. Begitu juga dengan gerak melingkar. Ketika benda yang bergerak melingkar ada perubahan kecepatan sudut, maka benda tersebut mengalami percepatan yang dinamakan dengan percepatan sudut atau percepatan angular. Next. Perkenalkan, nama saya Laksana Putra Hutagaol, NIM 515190015. Begitu juga dalam gerak melingkar, ketika benda yang bergerak melingkar ada perubahan kecepatan sudut, maka benda tersebut mengalami suatu percepatan yang dapat dinamakan dengan percepatan sudut atau percepatan anguler. Pada halnya dengan percepatan tangensial, percepatan anguler yang gerak melingkar juga hanya terjadi pada gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB, karena pada gerak melingkar beraturan atau GMB, besar pada percepatan sudutnya adalah 0. Jika ada suatu partikel yang mula-mula berada di titik A, setelah bergerak selama T1 detik, partikel berada di titik B menempuh posisi sudut θ1 dengan kecepatan sudut omega 1. Setelah bergerak selama T2 detik, partikel berada di titik C menempuh sudut θ2 dengan kecepatan sudut anguler omega 2. Karena partikel mengalami percepatan, maka dalam selang waktu yang sama antara T1 kurang T0 dan T2 kurang T1, besar sudut yang ditempuh jelas berbeda, sehingga kecepatan sudut yang dialami partikel tersebut berubah setiap saat. Perubahan kecepatan sudut yang dialami partikel dalam selang waktu antara T1 kurang T0 atau T2 kurang T1 tersebut dengan percepatan sudut anguler yang disimbolkan dengan alfa, yang arahnya mengikuti arah gerak partikel sepanjang lintasan lingkaran. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan dari pengertian dari percepatan sudut sebagai berikut. Percepatan sudut atau percepatan anguler dalam gerak melingkar didefinisikan sebagai perubahan kecepatan sudut anikuler dalam selang waktu tertentu dengan arah mengikuti gerak suatu benda dalam lintasan yang berbentuk lingkaran. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andrea Zaneta dengan NIM 5151903 akan menjelaskan tentang rumus dari persamaan percepatan sudut dalam simbol A kecil ya. Jadi dapat dituliskan rumusnya itu A sama dengan perubahan kecepatan anguler plus selang waktu. Dapat ditulis dengan simbol A sama dengan omega minus per omega 0 per delta T. Nah, untuk biar mempersingkatnya, jadi kita bisa menuliskan adalah, dan yang penting adalah A sama dengan omega delta, jadi delta omega per delta T. Jadi itu persamaan pertama. Lalu untuk keterangannya bisa kita lihat A itu percepatan sudut atau anguler dalam satuan rad per second kuadrat. Nah, untuk omega kecepatan sudut pada saat T, jadi satuannya hanya rad per second half second. Omega 0 kecepatan sudut awal, jadi sama juga rad per second. Delta omega
Jadi itu perubahan kecepatan sudut 4 per second juga, dan delta t itu adalah satuan waktu, jadi dan t ada time, jadi satuannya adalah second. Terima kasih. Sekian dari video kami. Mohon maaf bila ada kata salah dalam pengucapan atau penyebutan atau dalam tutur kata. Dan sekian, terima kasih sudah menontonnya. Bye bye.